Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kembalinya dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bikin rival ikut tersenyum. Kembalinya Marc Marquez ke puncak performa di MotoGP 2025 bukan hanya menjadi cerita tentang kemenangan dan trofi, tetapi juga tentang bagaimana satu sosok mampu menghidupkan kembali gairah sebuah kejuaraan. Dominasi pembalap bernomor 93 itu bersama Ducati Lenovo Team ternyata tak sepenuhnya memicu kecemburuan. Bahkan, sebagian rival justru mengaku ikut merasa senang. Pendapat menarik datang dari mantan juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo. Sosok yang pernah menjadi rival langsung Marc Marquez di lintasan itu melihat fenomena dominasi sang baby alien dari sudut pandang yang lebih luas. Baginya, meski balapan terkadang terasa monoton karena satu nama terus berada di depan, kehadiran Marquez di level terbaik justru membawa efek positif besar bagi MotoGP secara keseluruhan. Bergabungnya Marquez ke Ducati Lenovo pada awal musim 2025 langsung mengguncang peta kekuatan. Banyak pihak memprediksi persaingan ketat akan terjadi antara Marquez, Francisco Bagnaia, dan Jorge Martin. Namun seiring berjalannya musim, prediksi itu perlahan runtuh. Marquez tampil seperti mesin tanpa celah. Dalam 17 seri yang diikutinya dari total 22 pekan balapan, Marquez mencatatkan statistik luar biasa. Ia mengoleksi 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint race. Lebih mengesankan lagi, Marquez menorehkan 10 kemenangan ganda. 8 diantaranya diraih secara beruntun. Catatan ini menjadi bukti bahwa Marquez tidak sekedar menang, tetapi mendominasi dengan cara yang nyaris sempurna. Dominasi tersebut akhirnya mengantarkan Marquez pada gelar juara dunia ke-7 di kelas MotoGP, sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor. Namun, Jorge Lorenzo tak menutup mata bahwa dominasi semacam ini juga memiliki sisi lain. Ia mengakui ada momen-momen di mana balapan terasa kurang menggigit karena hasil akhirnya mudah ditebak. Meski begitu, Lorenzo menilai bahwa kehadiran Marquez tetap jauh lebih berharga dibandingkan absennya sang juara. Terkadang saya bosan melihat dominasinya di beberapa balapan, ujar Jorge Lorenzo, dikutip dari Motosan. Tapi di saat yang sama, saya ingat bagaimana rasanya ketika dia tidak bisa balapan. Pengaruh Marc Marquez di MotoGP saat ini terlalu besar untuk disangkal. Segalanya berputar di sekelilingnya. Sebagai mantan rival, Lorenzo memahami betul betapa sulitnya menghadapi Marquez ketika sang pembalap berada di performa puncak. Namun, ia justru berani menyebut bahwa kembalinya Marquez ke level tertinggi membuat banyak pihak, termasuk para rival, diam-diam merasa senang. Menurut Lorenzo, dominasi Marquez menciptakan magnet tersendiri. Sosoknya mampu menarik perhatian publik, bahkan dari mereka yang sebelumnya tak terlalu mengikuti MotoGP. Nama Marc Marquez, kata Lorenzo, sudah melampaui sekedar pembalap. Ia telah menjadi ikon. Bahkan rival-rivalnya pun senang melihat Marquez kembali menang dengan begitu superior, kata Lorenzo. Antusiasme yang tercipta sangat besar, bahkan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak mengikuti MotoGP. Efek domino dari dominasi Marquez pun terasa luas. Lorenzo menilai MotoGP menjadi lebih mudah dipasarkan ke seluruh dunia. Jumlah penonton meningkat, sorotan media semakin besar, dan sponsor pun datang dengan sendirinya. Dalam dunia olahraga modern, figur seperti Marquez adalah aset yang tak ternilai. Itu membantu MotoGP menjadi lebih mendunia, menarik lebih banyak perhatian, dan membuat sponsor ingin terlibat dalam kejuaraan ini, tandas Lorenzo. Pandangan Jorge Lorenzo ini menunjukkan kedewasaan seorang mantan juara dunia.
Ia tak lagi melihat MotoGP semata dari kacamata persaingan di lintasan, melainkan sebagai sebuah ekosistem besar yang membutuhkan bintang untuk tetap hidup dan berkembang. Dengan Marc Marquez kembali berada di singgasananya, MotoGP 2025 memang terasa dikuasai satu nama. Namun, di balik dominasi itu, ada denyut hidup baru yang membuat kejuaraan ini kembali dibicarakan di seluruh penjuru dunia. Kini perhatian mulai tertuju ke MotoGP 2026. Apakah Marquez kembali mempertahankan dominasinya? Atau justru para rivalnya yang akan menemukan cara untuk menjungkalkan sang raja? Satu hal yang pasti, selama Marc Marquez masih berada di lintasan, MotoGP tak akan pernah kehilangan sorotan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Carlo Pernat mempertahankan Marc Marquez. Stabilitas keuangan Ducati tidak seperti Honda. Nama Carlo Pernat tak pernah jauh dari kontroversi dan opini tajam. Manajer senior MotoGP yang telah malang melintang sejak era 1990-an itu kembali mencuri perhatian lewat pernyataannya mengenai masa depan Marc Marquez. Di tengah rumor pasar pembalap yang mulai memanas, Pernat menegaskan satu hal krusial. Masalah kontrak Marc Marquez bukan sekedar soal performa di lintasan, melainkan pertarungan kekuatan finansial antara Ducati dan Honda. Menurut Pernat, Ducati jelas ingin mempertahankan Marc Marquez. Kehadiran sang juara dunia 8 kali telah memberi dampak instan, bukan hanya dalam hasil balapan, tetapi juga citra dan daya tarik tim. Marquez bukan pembalap biasa. Ia adalah magnet sponsor, ikon global, dan sosok yang mampu mengubah arah sebuah proyek hanya dengan kehadirannya di paddock. Namun, disinilah letak masalah yang ditegaskan Pernat. Ducati tidak memiliki stabilitas dan kekuatan finansial sebesar Honda. Masalah kontrak antara Marc Marquez dan Ducati jelas serius, kata Pernat dengan nada lugas. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pembicaraan di balik layar telah berjalan lama dan intens. Ducati boleh saja unggul secara teknis dan performa motor, tetapi ketika berbicara soal angka, Honda masih berada di level yang sulit disentuh pabrikan Eropa tersebut. Bagi Pernat, ini adalah realitas pahit yang tak bisa dihindari Ducati. Honda, dengan sokongan finansial raksasa Jepang dan pengalaman panjang mengelola pembalap bintang, selalu punya ruang untuk bergerak lebih agresif. Mereka mampu menawarkan kontrak bernilai fantastis, lengkap dengan jaminan jangka panjang, fasilitas, dan pengaruh besar dalam pengembangan motor. Di mata Pernat, inilah senjata utama Honda jika benar-benar ingin merebut kembali Marc Marquez atau setidaknya menggoda sang pembalap agar berpikir ulang tentang masa depannya bersama Ducati. Di sisi lain, Ducati berada dalam dilema klasik. Mereka ingin mempertahankan Marquez, tetapi tidak ingin merusak struktur internal tim dan keseimbangan finansial. Ducati selama ini dikenal sukses karena stabilitas proyek dan manajemen yang rapi, bukan karena menghamburkan uang. Pernat melihat bahwa Ducati tidak akan pernah masuk ke perang tawaran gaji gila-gilaan seperti yang bisa dilakukan Honda. Bagi pabrikan Italia itu, mempertahankan identitas dan keberlanjutan tim sama pentingnya dengan mempertahankan satu pembalap bintang. Pernat juga menekankan bahwa pasar pembalap MotoGP ke depan akan sangat panas, terutama karena banyak kontrak berakhir pada akhir 2026. Telepon, menurutnya, sudah lama berdering, artinya negosiasi tidak menunggu musim selesai. Dalam konteks ini, masa depan Marc Marquez menjadi pusat gravitasi. Keputusan satu pembalap ini bisa memicu efek domino ke seluruh grid. Yang menarik, Pernat tidak melihat persoalan ini secara hitam putih. Ia menyadari bahwa Marquez kini berada di posisi yang sangat kuat. Setelah melewati masa sulit akibat cedera dan konflik batin di Honda, Marquez kembali menemukan senyum dan performa di Ducati. Namun justru karena itulah nilai tawarnya melonjak. Honda tahu betul apa arti Marquez bagi mereka, baik secara historis maupun komersial. Ducati pun merasakan manfaat instan dari kehadirannya. Dua kepentingan besar ini bertemu di satu titik, kontrak. Dalam pandangan Pernat, Ducati harus bergerak cepat dan realistis.
Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama karena ketidakpastian hanya akan memperbesar ruang gerak Honda. Namun di saat yang sama, Ducati juga tidak boleh mengorbankan stabilitas finansial demi satu nama, sebesar apapun nama itu. Inilah keseimbangan sulit yang sedang dihadapi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Pernyataan Pernat seolah menjadi pengingat bahwa MotoGP modern bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan. Di balik layar, ada hitung-hitungan bisnis, strategi jangka panjang, dan kekuatan finansial yang menentukan arah karier seorang juara dunia. Kasus Marc Marquez antara Ducati dan Honda adalah contoh paling nyata bagaimana uang, sejarah, dan ambisi bertabrakan. Pada akhirnya, seperti yang sering diisyaratkan Pernat, keputusan Marc Marquez tidak akan hanya ditentukan oleh gaji terbesar. Ada faktor teknis, kenyamanan, ambisi juara, dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Namun satu hal jelas, selama Honda masih memiliki kekuatan finansial yang jauh melampaui Ducati, drama kontrak Marc Marquez akan terus menjadi cerita paling panas di padok MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez kembali ke atas motor. Awal perjalanan menuju tes Sepang. Deru mesin kembali menggema. Debu berterbangan dan sosok bernomor 93 itu sekali lagi menaklukkan lintasan. Setelah lebih dari 2 bulan terpisah dari motor akibat cedera serius, Marc Marquez akhirnya kembali melakukan apa yang paling ia cintai, mengendarai motor. Momen itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 di sirkuit Alcaraz Lerida, Spanyol, tempat yang menjadi saksi kebangkitan sang juara dunia MotoGP. Bagi Marquez, kembalinya ia ke atas motor bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah titik awal dari perjalanan panjang menuju tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang, Malaysia. Lewat unggahan singkat di media sosialnya, ia mengonfirmasi sendiri momen penting tersebut. Hari pertama di atas motor, tulisnya. Kalimat sederhana, namun syarat makna bagi pembalap yang baru saja melewati fase paling sunyi dalam kariernya. Cedera yang memaksanya menepi terjadi pada GP Indonesia 5 Oktober lalu. Ironisnya, kecelakaan itu datang hanya sepekan setelah ia memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025. Dalam insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi, Marquez mengalami patah tulang korakoid dan cedera ligamen bahu kanan. Cedera yang tak bisa dianggap enteng bagi seorang pembalap yang mengandalkan kekuatan fisik dan presisi ekstrem. Operasi pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, Marquez benar-benar menjauh dari motor. Tak ada latihan, tak ada tes, bahkan ia harus melewatkan tes pasca musim di Valencia pada 17 November lalu. Untuk seorang pembalap dengan mental kompetitif sekelas Marquez, masa-masa tersebut terasa seperti hukuman terberat. Namun kini suasana berubah. Tanpa menunggu jeda Natal, Marquez memilih kembali berlatih. Di Alcaraz, ia menunggangi motocross 450 Desmo, bukan prototipe MotoGP, tetapi cukup untuk membangkitkan kembali insting balap dan kepercayaan diri. Ia tak sendirian, sang adik Alex Marquez yang musim lalu finish sebagai runner-up kejuaraan dunia, turut menemani. Selain itu, hadir pula pembalap baru Honda, Diogo Moreira, menambah atmosfer kompetitif dalam sesi latihan tersebut. Kehadiran Alex bermakna tersendiri. Hubungan kakak adik ini selalu menjadi salah satu cerita paling kuat dalam karier Marquez. Keduanya saling mendorong, saling mengingatkan, dan kini kembali berbagi lintasan dalam fase krusial persiapan musim baru. Marquez sadar betul bahwa jalannya tidak akan instan. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak pekerjaan di depan, tetapi inilah saatnya untuk mulai mengumpulkan jam terbang dan sensasi, selangkah demi selangkah. Tulisnya. Kalimat itu mencerminkan kedewasaan baru, Marquez yang lebih sabar, lebih terukur, namun tetap lapar akan kecepatan. Regulasi MotoGP sendiri membatasi ruang geraknya. Ia belum diizinkan mengendarai motor prototipe MotoGP hingga tes resmi pramusim digelar di Sepang pada 3-5 Februari 2026. Sebelumnya, pada 29-31 Januari, tes awal akan diadakan khusus untuk pembalap penguji, rookie, dan rider utama tim dengan konsesi. Bagi Marquez, periode ini adalah masa menunggu yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin melalui latihan fisik dan motor non-prototipe.
Setelah Sepang, agenda padat masih menanti. Tes lanjutan di Buriram, Thailand pada 21-22 Februari sudah masuk kalender. Tes ini akan menjadi kesempatan penting bagi Marquez untuk mengejar ketertinggalan ritme setelah lama absen dari balapan dan sesi uji coba. Meski statusnya adalah juara dunia bertahan, Marquez paham bahwa MotoGP tidak mengenal belas kasihan. Absennya ia dalam beberapa balapan terakhir dan tes pasca musim membuatnya harus bekerja ekstra keras. Namun, jika ada satu hal yang tak pernah diragukan dari Marc Marquez, itu adalah kemampuannya bangkit dari keterpurukan. Kembalinya Marquez ke atas motor di Alcaraz mungkin terlihat sederhana, namun bagi dunia MotoGP, ini adalah sinyal kuat. Sang juara telah memulai langkahnya. Tes Sepang kini bukan lagi sekedar agenda di kalender, melainkan tujuan nyata yang sedang ia kejar. Perlahan, terukur, dan dengan determinasi khas Marc Marquez. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your